Halo teman-teman, kita lanjutkan lagi bahasan kali ini ya. Kali ini saya akan menguraikan materi terakhir Warren. Materi yang akan kita bahas, mudah-mudahan kita selesai 3 pembahasan ya. Yang pertama pembahasan tentang natural resource, kemudian intangible asset, dan terakhir pelaporan. Baik, kita mulai saja yang pertama dulu, natural resource. Bagaimana menghitung depresi, apa itu depresi, dan biasa jurnalnya seperti apa. Oke, jadi di beberapa perusahaan, khususnya perusahaan tambang ya, ada fix asetnya itu terdiri dari biji besi, sumber mineral, terus mungkin ini juga salah satu sumber daya alam ya. Nah, sumber daya alam yang segini biasanya dipanen ataupun ditambang ya, baru kemudian dijual. Diambilnya dari tanah, dari mother nature gitu ya biasanya. Nah, sebagian dari biaya mereka, harga perolehan itu bisa dalam bentuk hak konsesi, izin, terus kemudian membayar sewa lahannya itu sekian banyak, itu didebit sebagai bagian dari expense ya, didebitkan sebagai expense. Kalau di fixed asset kemarin ada depresiasi, kalau di natural resource itu tidak ada depresi, karena di sini barangnya berkurang ya, kandungan sumber dayanya itu emang berkurang, makanya di sini masuknya depresi. Sebenarnya depresi ini adalah suatu proses ya, mentransfer harga perolehan dari sumber daya alam ini dalam beban. Nah, prosesnya itu ada beberapa tahap ya. Tahap yang pertama kita tentukan dulu rate dari depresi ini. Itu ada depreciation rate, di sini juga ada. Biasanya sebenarnya cukup simpel, mirip yang kalau teman-teman ingat unit of production. Ini juga seperti itu, mirip sekali dengan unit of production. Jadi harga perolehan dari natural resource itu berapa dibagi dengan estimated total unit dari resource, itulah ketemu depletion rate. Langkah kedua, kita kalikan depletion rate ini dengan jumlah yang berhasil ditambang pada periode itu, yang di-extracted ya, karena extraction sektor kan biasanya. Simpel, cukup simpel, mirip sekali dengan yang unit of product. Kita lihat contohnya. Perusahaan membayar hak konsesi untuk penambang seharga $400.000 yang diperkirakan memiliki kandungan mineral cadangan tambangnya itu sampai dengan 1 juta ton biji mineral ya. Dalam 1 tahun tertentu, perusahaan ini berhasil menambang 90.000 ton cadangan mineral. Beban depresinya bisa kita hitung sebagai berikut. Langkah pertama, kita hitung depreciation rate-nya. Cost-nya 400.000 dibagi dengan estimated depositnya, total estimated total unit. Jadi 400.000 dibagi dengan 1 juta ton. Ketemu depreciation rate-nya $0,4 per ton. 400.000 bagi 1 juta ton. Langkah kedua, kalikan saja $0,4 ini dikalikan berapa yang berhasil ditambang periode itu, 90.000. 0,4 ton kalikan 90.000, temu 36.000. Itu jumlah penyesuaian yang harus dicatat di akhir tahun. Jadi kalau fixed asetnya berupa natural resource, penyesuaian di akhir tahunnya ada namanya depreciation. Lain tentu depresiasi juga ya. Yang alat-alat tambangnya kalau dia punya sendiri tentu harus dicatat juga itu. Cukup simpel. Oh, biasanya depreciation expense, depreciation expense pasangannya adalah accumulated depletion. Simpel ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Materi berikutnya ini adalah intangible asset. Kalau tadi natural resources, yang barangnya masih kelihatan, ini ada jenis aset yang lain yang disebut dengan intangible asset. Barang ini tidak terlihat, tapi bermanfaat dan bisa gampangnya bisa dicatat gitu. Kalau nggak berwujud tapi nggak bisa dicatat, ya bukan intangible asset. Karena akuntansi hanya mencatat yang berwujud. Contohnya apa sih intangible asset? Misalnya ini paten, hak paten. Kalau menemukan sesuatu atau ilmuwan gitu ya, suatu perusahaan, gampangnya sekarang lah, perusahaan riset
riset vaksin gitu. Ada yang alhamdulillah ketemu nih vaksin corona gitu. Misalnya ya kita berdoa perusahaan farma di Indonesia yang bisa menemukan ini jadi punya paten. Atau selain vaksinnya mungkin obatnya yang empon-empon itu ternyata kandungannya bisa menjadi obat yang paten beneran, bisa menyembuhkan, itu bisa diajukan patennya. Contoh lain adalah copyright, hak cipta. Ini biasanya yang film, lagu-lagu gitu ya, atas penciptanya itu diberikan hak, namanya hak cipta. Kemudian trademark, ini biasanya merek dagang gitu. Hanya ya gampang, teman-teman kalau KFC gitu, ingatnya pasti Kentucky Fried Chicken, meskipun ada daerah saya, kampung saya sana ada juga KFC yang lain gitu. Dia numpang pakai KFC. Terus kemudian goodwill. Nah, goodwill ini akan dibahas sebenarnya lebih detail nanti pada saat advance accounting. Kita lihat nanti. Tapi intinya intangible asset ini memiliki masa manfaat yang cukup panjang yang digunakan dalam aktivitas dan tidak untuk dijual kembali. Mirip sama fixed asset kemarin, bedanya di sini intangible. Jadi karena memang tidak terlihat secara fisik. Secara fisik tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat. Buktinya ada, mungkin pakai suratnya ada ya, dokumentasinya ada, tapi fisiknya nggak kelihatan. Nah, pelakuan akuntansinya sebenarnya mirip dengan fixed asset. Cuman yang jadi kendala di sini, berapa sih initial cost-nya gitu. Kalau fixed asset kemarin kan initial cost-nya itu ya ketahuan, berapa harga belinya, tambah berapa harga penyiapannya, kemudian ditambah dengan biaya-biaya hukum yang lain misalnya yang terkait sama dengan aset itu siap. Nah, kalau intangible aset sedikit lebih. Kemudian menentukan amortisasi. Amortisasi itu adalah semacam distribusi biaya ya. Harga perolehan tadi didistribusikan ke expense. Ini juga prinsip matching prinsipal juga, jadi mirip depresiasi yang ada di fixed asset. Jadi amortisasi di sini lebih bersumber dari ada yang karena lewatnya waktu atau mungkin memang gunanya juga sudah kurang. Ini yang amortisasi. Kita lihat satu-satu ya. Paten. Ini hasil temuan biasanya. Hak eksklusif yang diberikan pada seseorang ataupun suatu usaha untuk memproduksi dan menjual barang ya, dengan memiliki karakteristik yang unik yang disebut paten. Biasanya hak paten ini berlangsung sampai 20 tahun, bisa diberikan sampai 20 tahun. Ini contoh ya, contoh perusahaan mendapatkan hak paten senilai 100.000. Nah, 100.000 ini dalam prakteknya agak sulit menentukannya. Mungkin saja dia beli dari pihak lain, dari penemu gitu ya, kemudian didaftarkan ke pemerintah, atau mungkin ada appraiser yang menilai khusus. Nah, saat paten ini diperkirakan masih ada masa manfaatnya itu sampai dengan 5 tahun. Karena paten ini tidak terlihat secara fisik, makanya nggak masalah langsung dikreditkan langsung ke paten, ke asetnya itu sendiri. Tidak seperti yang fixed asset. Aset depresiasi pasangannya sama akumulasi depresiasi, bukan pada fixed asetnya, karena secara fisiknya nggak kelihatan. Nah, paten ini dari awalnya sudah intangible, jadi nggak masalah dikreditkan sekalian. Kemudian, contohnya untuk mencatat yang paten itu ya, biasanya pakai straight line tadi 5 tahun ya, 100.000 dibagi aja 5 gitu. Tadi setahunnya 20.000 expense, ada paten. Mirip sekali dengan yang straight line method pada depresiasi, cuman kreditnya langsung pada asetnya, bukan pada akumulatif depresiasi. Nah, ada case lain kalau misalnya itu tidak membeli ya dari hak paten ini menemukan berdasarkan riset dan development atau dari lead banknya perusahaan. Nah, kalau yang case lead berasal dari lead bank ini agak berbeda ya teman. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk pelitibangan biasanya langsung didapat sebagai expense di periode itu. Karena manfaat di masa mendatangnya itu masih sangat belum jelas. Jadi produk akhirnya kan belum jelas. Jadi biaya pelitibangan itu ya udah masuk R&D cost aja.
biaya-biaya R&D gitu. Ya, tiap unit kan ada kelitbangan, di pemerintah juga ada biaya kajian, penelitian, pengembangan gitu ya, tidak langsung masuk sebagai aset. Bentuk berikutnya adalah copyright dan trademark. Nah, copyright ini biasanya diberikan hak eksklusif diberikan pemerintah terkait lagu, hak cipta seni rupa gitu ya, lukisan, biasanya sampai dengan 10 tahun setelah pemegang hak ciptanya itu meninggal. Nah, sementara kalau trademark itu nama unit merek dagang, biasanya ada tanda huruf R dalam lingkaran, register. Ini sudah terdaftar itu merek dagangnya, nggak boleh ditiru. Biasanya didaftarkan selama 10 tahun ya, bisa kemudian setelah itu bisa diperpanjang 10 tahun. Ini praktek yang di Amerika ya. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman bisa cek pengaturannya di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, kalau trademark ini dibeli dari pihak lain, nah harga belinya ini yang dicatat sebagai aset. Nah, biaya untuk memperoleh trademark ini dianggap memiliki masa manfaat yang terbatas. Makanya trademark biasanya tidak diamortisasikan. Dia adanya tidak diamortisasikan, tapi kalau misalnya nilainya itu sudah berkurang gitu ya, misalnya ada sesuatu, ada kaitan, merek itu ternyata sekarang sudah tidak laku lagi. Kalau di Indonesia ada contoh itu, merek yang cukup terkenal zaman dulu, nasional ya, sekarang udah nggak laku lagi, dijual sama Panasonic, udah ganti merek sama Panasonic, merek nasional sendiri sudah dianggap mungkin sudah tidak berharga. Nah, itu kalau proses seperti itu bukan amortisasi, namanya proses impairment, proses penurunan nilai. Begitu ketahuan nilai merek dagangnya itu berkurang, nah perusahaan harus segera menurunkan nilainya dengan cara impairment. Dan ada kerugian di sana yang catat karena ada harga beli, ternyata ada penurunan, langsung diakui saat sebagai kerugian. Terakhir ini goodwill. Nah, goodwill itu bahasa gampangnya adalah nama baik ya, tapi sebenarnya praktiknya agak sulit. Ini biasanya muncul kalau perusahaan ini membeli keseluruhan perusahaan lain maksudnya ya. Ada perusahaan lain yang diambil alih. Nah, di sini setelah diambil alih ini ternyata nilai pasar aset-aset yang ada itu lebih kecil dibandingkan harga belinya. Katakan dia bayar sampai 100.000, dinilai ulang dari aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan yang dibeli cuma 80.000. Nah, selisihnya 20.000 ini yang nggak bisa di-trace ini dianggap sebagai goodwill. Mungkin karena si perusahaan yang dibeli ini sudah punya nama baik di mata masyarakat, kemudian di pangsa pasarnya sudah jelas. Mungkin kalau bahasa sekarang itu mirip sama valuasi ya. Gojek itu kalau kita lihat asetnya nggak seberapa, tapi valuasinya tinggi. Itu salah satunya dari goodwill sana. Terus terang saya belum pernah melihat laporan keuangannya Gojek. Mungkin teman-teman bisa cek ya, apakah di sana ada goodwill. Nah, goodwill ini tidak bisa tiba-tiba muncul. Gitu. Harus ada muncul dia kalau ada transaksi pembelian dari perusahaan lain. Dan kalau nilai goodwill itu berkurang ya, artinya pandangan sama suatu perusahaan itu berkurang, harus ada semacam impairment tadi. Nah, ini harus dicatat kerugian dari goodwill. Ini misalnya ada kerugian dari goodwill sebesar 200.000, langsung goodwillnya dikurangkan, nilainya berkurang. Misalnya dari awalnya 400.000 dikurangi 250.000, sekarang nilai goodwill tinggal 150.000 karena ada kerugian penurunan. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi ini bahasan terakhir dari chapter 10 keuangan. Jadi materinya adalah itu ada pelaporan dalam laporan keuangan. Mungkin ingat di buku-buku sebelumnya ya, itu biasanya bahasan terakhir dari tiap bab itu adalah pelaporan dalam laporan keuangan. Kita akan bahas ya. Jadi pertama itu melaporkan dalam laporan rugi laba atau income. Dan laporan dalam income statement yang kaitan dengan fixed asset ini adalah depresiasi dan amortisasi harus dilaporkan secara terpisah. Kita dan satu, terus kemudian di catatan atas laporan keuangannya itu juga harus dijelaskan metode yang digunakan, mau straight line, double declining,
sum of the year, atau mungkin unit of production. Selain itu, asumsi estimasi yang digunakan itu juga dijelaskan dalam catatan aset keuangan. Selanjutnya di neraca balance sheet statement of financial position, aset akan dilaporkan per masing-masing kelompok, jadi tidak dilaporkan secara gelondongan. Untuk yang selain tanah, itu juga dilaporkan kontrak akunnya yang melekat ya, akumulasi prestasi. Di sampingnya atau di bawahnya itu biasanya juga dilaporkan value-nya, biar bisa langsung ketahuan. Jadi yang dalam neraca tidak hanya harga perolehan, tapi juga untuk yang intangible asset, ini maaf ada di bawahnya ya, jadi ditaruh setelah fixed asset. Yang ditampilkan ini nilai net setelah menghitung amortisasi. Kita ingat tadi amortisasi untuk yang intangible asset itu amortisasinya langsung mengurangkan asetnya, terutama untuk yang paten ya, karena untuk goodwill dan trademark kan tidak ada amortisasi, itu langsung dikurangkan. Jadi yang dilaporkan di sini adalah net setelah amortisasi. Akan lebih bagus di catatan atas laporan keuangannya dijelaskan juga penghitungan amortisasinya, jadi ketahuan harga proyeknya berapa, kemudian sudah diamortisasi. Untuk yang natural resource biasanya dicantumkan bagian dari fixed asset, dituangkan juga akumulasi depresiasinya bawah. Terus metodenya juga di dalam catatan laporan keuangan, tentu bukan di balance sheet-nya. Ya, saja kayaknya materi di chapter 10 ya. Silakan kalau ada mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, kita mungkin ke sesi tanya jawab. Terima kasih.